Saya akan mulai diskusi dari Kang Asep terlebih dahulu. Kang Asep, mengapa pernyataan seorang komedian dalam konteks komedi bisa berujung pada laporan pidana? Ya, konstitusi kita mengatur kebebasan berpendapat boleh, malah kita realitanya bebas di negara ini ya sejak reformasi. Cuman dibatasi oleh undang-undang, di Undang-Undang Dasar 45 loh itu ya disebutin. Orang bebas berpendapat, cuman ada pembatasan undang-undang. Jadi antara batasan undang-undang itu ada di KUHP. Ya, KUHP lama maupun KUHP baru diatur ya. Kemudian aja Undang-Undang ITE, karena kan ramai di media sosial. Nah, orang boleh berpendapat, berekspresi, nyatakan, cuman hati-hati. Nah, di Undang-Undang ITE, di KUHP tidak boleh menghina, ya, tidak boleh ngancam, tidak boleh sara, suku agama. Nah, itu tidak boleh batasannya. Sejauh mana? Harus dipilah dulu tadi. Ketika dia menghina seseorang, ya 310 sekarang 433 KUHP, ya. Nah, itu namanya delik aduan. Nah, teman kan contohnya yang dalam acara itu menyebut seseorang, misalkan ya, sebut ngantuk, penculik, cuci uang, ya. Nah, itu kan terserah yang bersangkutan mengadu enggak. Kalau yang bersangkutan tidak ngadu ya nggak ada masalah. Kalau yang bersangkutan itu penculik bukan penculik, tuduh pencucian uang bukan cuci uang. Kemudian yang bersangkutan ngantuk tidak, malah yang ngantuk tadi mengatakan ya nggak usah dilapor-laporin ya. Kalau sekali lagi kalau tanpa ngadu itu delik aduan ya nggak ada masalah. Nah, tapi apakah ekspresi komedi bisa langsung ditarik sebagai dugaan tindak pidana hanya karena ada pihak yang merasa tersinggung? Ya tadi kalau delik aduan yang bersangkutan tadi sesuai harkat martabatnya itu penghinaan ya. Tapi kalau yang bersangkutan dihina tidak ngadu ya nggak ada masalah. Tapi hati-hati ketika tadi menyangkut sara, suku, agama, dan ras. Contohnya yang paling gampang, ketika etnis saya disebut bahwa orang Sunda milih artis, hati-hati. Tapi kan orang Sunda udah diwakili sama KDM. Yang ngapain? Udah lihat aja praktek. Kita juga orang Sunda, yang ngapain juga. Karena bagi orang Sunda ya, sekali lagi, disebut itu nggak ada masalah. Artis kan bukan profesi terlarang. Kita pilih banyak artis jadi orang kan, bener dari fraksi manapun juga. Ada kan artis ya, Pak Abdul kan, bagus-bagus. Dan malah orang Sunda milih, kebanyakan bukan orang Sunda. Jadi kita orang Sunda mah cuek aja. Karena pilihan politik bagi orang Sunda, itu adalah hiburan, bukan tawuran, apalagi kekerasan. Jadi mau siapapun ngomong ya biarin aja, bahasa Sundanya, Tera mengerti. Kajian teuing, paduli teuing. Pokoknya bagi orang Sunda mah pemimpin itu kudu cager, bager, pinter, wanter, singer, lemah ripah, leuwih jinawi, cager, bager bener. Tapi nggak usah dia ngomong apa peduli amat. Kembali pada kasus pelaporan terhadap Raji Marsudi, tapi saya akan ke Pak Abdullah. Ini kan diperbincangkan oleh publik, menjadi sorotan publik, menjadi pro dan kontra di publik juga. Tapi dari DPR sendiri bagaimana memandang kasus ini? Kalau DPR sendiri memandang kasus ini sebagai ujian KUHP baru ya, ujian bagi KUHP baru, sebenarnya kritik itu jelas, fitnah, penghinaan, perendahan martabat jelas, sangat jelas diatur di KUHP baru. Tidak sembarangan orang bisa mengadukan delik khusus, dalam artian yang secara person dihina atau yang secara person rendahkan martabatnya adalah yang berhak untuk mengadukan. Orang lain tidak berhak. Nah, dalam kasus ini, pelaporan yang masuk ke Polda Metro, cek dulu nih legal standingnya. Cek dulu legal standingnya. Apakah yang bersangkutan benar-benar mewakili apa yang disampaikan oleh Panji? Apakah tidak? Ya kan? Kedua, kalau sampai hal kayak gini diproses secara hukum, bagi saya hal yang nggak perlu. KUHP yang baru yang dimaksud oleh teman-teman DPR dan pemerintah adalah hadirnya keadilan, bukan hadirnya ketakutan dalam mengkritik atau memberikan pendapat. Di situ. Ketika menyusun ataupun mengesahkan KUHP baru, DPR membayangkan tidak komedian ini ternyata bisa berhadapan dengan polisi karena materi lawakan? Kita sama sekali tidak membayangkan dalam artian karena kita menyusun KUHP baru dan KUHP baru itu argumentasinya adalah dua produk undang-undang ini produk penjajah, yaitu memaksaan kekuasaan untuk keadilan dalam artian memanfaatkan kondisi hukum yang ada untuk memaksakan kekuasaan. Nah, sekarang kita rubah nih, hak-hak masyarakat untuk mendapatkan keadilan, hak-hak masyarakat bukan untuk menakut-nakuti masyarakat untuk mengkritik kebijakan pemerintah. Saya akan ke Pak Arianto. Pak Arianto, Panji dilaporkan terkait pasal penodaan agama dan juga penghasutan. Apakah laporan terhadap materi ini bisa langsung memenuhi unsur delik atau seharusnya gugur dari awal? Itu tergantung daripada apa yang dilaporkan ya. Saya sendiri nggak pernah lihat laporannya, tetapi cuma lihat dari press release itu ya.
bahwa polisi tadi kan disampaikan bahwa ada 2 orang lapor, kemudian lapor ke polisi, polisi akan menyelidiki. Nah, menurut pandangan saya, tugas polisi adalah ya menjaga Kamtipmas. Kalau di lapangan ada kegaduhan, ada orang yang merasa nggak suka, tersinggung dan sebagainya, dia kan boleh lapor. Gitu. Dan kemudian kalau ada laporan, maka polisi harus menindaklanjuti laporan itu. Apakah laporan itu hanya sebagai pengaduan yang belum ada pidana, atau sudah ada kira-kira ada pidananya atau tidak gitu. Nah, langkah pertama untuk ngecek apakah itu pidana atau tidak itu di dalam KUHP ada namanya tahap penyelidikan. Selama dalam tahap penyelidikan itu, polisi akan menerima laporan itu, kemudian ngecek apa barang bukti yang ada, kemudian pelapornya itu benar-beneran nggak mau lapor apa tidak, atau jangan-jangan cuman ecek-ecek aja, cuma datang terus kemudian nggak pergi gitu ya. Terus kemudian dia akan cari saksi-saksi yang lain untuk mendukung apakah itu yang dilaporkan itu pidana apa tidak. Nah di sini tindakan polisi antara ya kalau perhitungan saya ya, itu pasti nomor 1 akan klarifikasi kepada yang pelapor itu dulu, diperiksa dia, diklarifikasi namanya. Kemudian yang kedua mesti akan melihat itu barang-barang buktinya, dinyatakan dicek pada si pelapor itu benar ini apa tidak, akan dicek. Yang ketiga akan klarifikasi pada yang terlapor. Tanya yang terlapor itu apakah ini benar Bapak ini yang dituduhkan gitu. Habis itu polisi akan cari saksi-saksi yang lain untuk menentukan apakah ini ada unsur pidana apa tidak itu. Cek barang bukti ya. Kalau seandainya ada maka akan naik ke penyidikan. Kalau tidak ada ya dihentikan penyelidikan itu. Gitu. Baik, Pak Arianto. Itu kira-kira langkah polisi gitu. Oke, tadi Pak Abdullah mengatakan bahwa kasus ini merupakan ujian terhadap KUHP baru seperti itu. Nah, dengan diberlakukannya KUHP dan juga KUHP baru, apakah menurut Anda ada kemungkinan beda penafsiran terkait ada atau tidak unsur pidana? Sebetulnya tidak ada. Saya kira langkah-langkah ini biasa aja. Seperti dulu-dulu pun ya, setiap ada laporan itu ya, itu pasti polisi menindaklanjuti. Dan caranya adalah melakukan penyelidikan itu. Tapi karena ini ya, kemudian yang dilaporkan kebetulan sangat menyentuh kepada masalah perlindungan orang yang berbicara dengan kritik itu, sehingga menarik perhatian sekali. Begitu polisi itu menerima laporan itu seakan-akan langsung mengkriminalisasi. Kan itu begitu, yang berada di masyarakat kan kayak gitu. Nah polisi ya harus melakukan penyelidikan untuk menyatakan bahwa ini kriminal atau bukan. Kalau memang bukan ya pasti nanti dihentikan. Tapi kalau polisi sekarang langsung wah ini bukan karena orang sana udah ngomong bahwa ini bukan pidana. Polisi nggak bisa bekerja kayak gitu, nggak profesional namanya. Karena di dalam undang-undang diatur itu polisi adalah penyelidik ya. Melakukan penyelidikan, kalau nggak ada hentikan, kalau ada teruskan gitu. Oke, baik. Kira-kira begitu. Baik, saya akan kembali ke Kang Asep. Ini kurang lebih pertanyaannya sama mengenai apakah laporan ini bisa langsung memenuhi unsur delik atau sebetulnya harusnya gugur dari awal, Kang Asep? Setiap ada tindak pidana, baik delik aduan maupun delik biasa, betul dikatakan Pak Arianto dan Pak Abdullah. Jadi langsung yang penyelidikan, ya serangkaian tindakan untuk mencari apakah ada tindak pidana bukan. Nah sekarang misalkan tadi jelas kalau pengaduan karena yang bersangkutan tidak ngadu ya sudah ada masalah. Yang delik aduan misalkan tadi penodaan agama. Penodaan agama dulu kita pernah mengenal kasus yang ramai ya, kasus Ahok dan kasus beberapa kasus lainnya. Ingat hati-hati ya. Ketika penyelidikan apa yang dikatakan oleh Panji, ya saya sebut aja Panji, ya apakah nodai menyatakan terhadap agama atau organisasi keagamaan, ya. Jadi bedakan ya karena kalau agama di kasus karena belajar di kasus Ahok, tapi kalau yang disebut kan organisasi keagamaan, dua organisasi keagamaan terbesar. Apakah ketika menyatakan dua organisasi keagamaan itu termasuk penodaan agama atau bukan? Nah itulah fungsinya penyelidikan. Jadi si penyidik siapapun tadi kembali kalau laporan siapapun hak ya bahkan tidak ada laporan pun polisi karena kewajibannya misalkan ada perkosaan, pencurian harus menindaklanjuti. Jadi dalam penodaan agama ini harus hati-hati ya terhadap agama atau organisasi keagamaan. Nah disinilah fungsinya penyelidikan. Jadi polisi harus menyebutkan ini pidana atau bukan. Kalau dulu kan 156A di KUHP baru juga diatur ya. Nah, sama sih dulu yang sama juga nggak ada beda kok. Oke, Pak Abdullah tanggapannya? Kalau terkait ada unsur pidana dan tidaknya itu kan tadi penyidik yang akan menentukan sebenarnya. Tapi kan lucunya adalah kedua-duanya organisasi NU maupun Muhammadiyah sudah membantah. Membantah dalam artian mereka menerima kritik. Tadi kan laporannya adalah terkait politik balas budi, terkait tambang.
terciptanya kegaduhan atas argumentasi dari Panji di mensrea tersebut. Saya lihat tidak ada sama sekali kegaduhan. Malah ini yang diuntungkan malah Panji sendiri kok. Dengan adanya begini, exposure-nya makin besar, viewers di Netflix juga makin tinggi, ya kan? Oke. Oleh karena itu kegaduhannya di mana? Kalau PBNU kemarin sebelum ada Panji juga udah gaduh gara-gara tambang, ya kan? Oke. Sekarang kalau memang laporan pidananya terkait penistaan agama, tadi terkait penistaan agama juga jelas agama atau organisasi massa keagamaan. Oke. Dan PBNU sendiri sudah membantah.